Selamat datang di Ca di channel pertama gue ini. Di video perdana ini gue ngundang dua sahabat gue ini. Yang pertama, Bang siapa namanya? Julham. Bang Julham yang pakai baju putih ini. Yang kedua, Bang siapa namanya? Randy. Bang Randy yang pakai topi ini. Kalian bisa nge-follow IG-nya Bang Julham, nama IG-nya apa, Bang? Fadli Julham. Fadli Julham. Kalau yang pakai topi ini Bang Randy IG-nya Ren_doy. Ren_doy atau ngondoy. Oke, di video perdana ini temen gue mau berbagi cerita pendakian mereka dan tips, trik, and persiapan apa aja sih yang harus dilakukan oleh para pendaki awam atau pendaki-pendaki yang sudah biasa. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita tanyakan. Oke, buat Bang Randy, Bang Julham, kalau boleh tahu nih, kapan sih kalian pertama kali kenal akan pendakian atau kenal gunung gitu? Boleh dari Bang Randy dulu. Kalau dari gue sih awalnya ngeliat si Fadli naik gunung. Jadi ngeliat Fadli naik gunung kayaknya enak nih, pemandangannya bagus. Ya. Penasaran juga, akhirnya gue diajak dia buat naik Gunung Merbabu. Pertama kali tuh Merbabu 3142 itu ya, beli nggak salah. 342 MDPL itu udah lumayan lah buat pemula kayak gue. Itu maksudnya ngeliat muka Fadli pemandangan tuh gimana? Gue ngeliat dia ini mukanya butek Bang jatuhannya Bang. Bukannya pemandangan, jijik jadi jijik tau gak? Juga jijik sebenarnya. tapi emang gue penasaran sih, emang naik gunung gue penasaran, jadi gue cobain. Ya akhirnya naik lagi. Kalau lo Bang Julham, kapan sih pertama kalinya lo mulai kenal gunung dan tertarik akan namanya hiking ya? Kalau bisa dibilang ya. Dari kecil sih. Kecil, segini. Semua ada Gitu kecilnya harus juga. ceritain dulu dong. Dari gua SMP lah. Oh, SMP lo pendek berarti ya? Kecil. Kecil banget. Tuh gua udah kenal yang namanya gunung. Gua juga udah sering jalan-jalan ya kan. Ke pulau-pulau, ke gunung-gunung, Asik. pantai. Jadi lo sukanya traveling ya Bang jatuhnya? Iya. Traveling, berjalan-jalan, menikmati keindahan alam ya, ciptaan Tuhan. Oke, kan nih lo Bang Randy nih, pendakian lo berarti belum lama dong berarti ya? SMA? SMA kelas 2. SMA kelas 2 berarti Bang Fadli SMP kelas 3. 3. Selisih 2 tahun ya? Gue masih awam lah, lebih sering. Oke, nih gue nanya dulu nih sama lo Bang Randy yang Siap. pengalaman pertama lo nih. Nih kan lu pertama kali nih Bang naik gunung. Apa sih yang lo rasain gitu Bang? Takutkah atau gimana gitu kok tiba-tiba kayak penasaran akan gunung gitu? Ya awalnya sih penasaran, terus takutnya kenapa-napa di gunung. Tapi kalau emang niat kita buat naik gunung doang, nggak ngapa-ngapain, insya Allah kita aman, sampai rumah pun kita aman. Dan intinya prepare apa yang perlu disiapin. Perlu olahraga juga, latihan, jangan asal naik, takutnya kenapa-napa malah nyusahin temen jadinya gitu Bang. Nyusahin Bang, boleh Bang? Padahal nyusahin. Mukanya dia susah Bang. Ya awal gue nyusahin, tapi Oke, di pendakian pertama kalian berdua itu gunung apa kalau boleh tahu? Dan kelas berapa nih mulai pendakian tuh? Kalau gua ngajak dia di Gunung Merbabu Gunung Merbabu, boleh tahunya tuh di mana lebih spesifikasinya? di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Boyolali. Boyolali. Itu kan berarti pendakian pertama lo nih Bang Randy. Pasti berarti lo kan belum ada apa-apa nih, basicnya aja belum ada gitu. Persiapan lo apa sih yang lo lakuin gitu? yang pertama sih fisik ya. Fisik tuh harus dipersiapin benar-benar. Jadi kita nggak boleh nyusahin atau kenapa-napa di sana kan nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar siapin fisik. Yang kedua duit lah, budget. Kalau kita masih SMA jajannya dikit ya kan. Jajannya ceban sehari. Coba kasihan banget lu Bang. Sian emang. Terus gorengan lu nggak pernah bayar kan? Halo, tukang colong gorengan lo. Gorengan nggak pernah bayar lu. Dan lo di atas juga nyolong gorengan nih Bang. Semangka. Semangka. Semangka di atas ada yang jual semangka. Ada semangka. Nah terus akhirnya budget gua nggak ada tuh di situ. Akhirnya gua nyari uang sendiri. Jadi ojol. Nah pede aja lah jadi ojol. Ya udah akhirnya nyari uang sendiri buat dapat. Gua nggak minta orang tua sih, gua yang minta. Akhirnya gua nyari sendiri, uangnya nggak pernah minta. Akhirnya gua naik gunung bareng dia gitu. Tuh bisa dicontoh. Jadi buat kalian yang mau traveling, usahain pakai uang sendiri, jangan minta orang tua ya Bang.
biar ada kepuasan tersendiri gitu. Benar. Biar ada kebanggaan tersendiri. Nah, nih kan berarti kalian pendakian pertama di Merbabu. Merbabu di SMA kelas 2 kan? Berarti itu kan kalian ngambil pendakian itu pas hari libur kah atau hari masuk sekolah nih? Jangan-jangan muka-muka lu pada buka-buka bolos, Bang. Gue lihat, Bang. Tuh pas hari gua berangkat malam Jumat. Malam Sabtu. Yang bener mana nih? Jadi gini, Jumat sampai Sabtu. hari Sabtu lah, hari lah. Jumat. Hari Jumat. Kita kan hari Jumat balik jam 12 habis sholat Jumat. Ya. Sore kita berangkat langsung. Apa lo jalan sendiri-sendiri nih? Lo jalan Sabtu, lo jalan Jumat. Kagak gitu, Bos. Oke, terus Iya, jadi gua berangkat malam Sabtu. kalau Sabtu. Nyampe pagi lah. Nah, sampai pagi terus habis itu prepare langsung nanjak. Langsung nanjak tuh. Nanjak jam 10 pagi. Jam 10-an baru nanjak. Nah, kan mau nanjak nih berarti. Prepare persiapan barang-barang itu hamin berapa sih sebaiknya dilakukan oleh orang awam atau pendaki-pendaki yang biasa mendaki gunung gitu? Amin 14 lah. Hamin 14. Ya. Nah, kalau kayak Bang Randy nih kan, Bang Randy kan pendaki awam nih. Otomatis barang-barangnya belum ada nih. Gimana cara abang-abang ini nyiasatin gitu kalau temennya ada satu barang yang nggak punya gitu atau satu kebutuhan yang nggak punya? Paling ya minjem Minjem apa dulu temen ya. dulu kalau misalkan udah sebentar lagi nih bedek minjem dulu. Tapi kalau misalkan kayak masih jauh-jauh hari kumpulin duit terus beli Beli apa? barangnya. Kalau misalnya kita punya duit ya lebih baik sih kita beli sendiri. Jadi kita tenang, naikin juga kita tenang. Jadi takut ada yang rusak, kita gak enak kan namanya dipinjam gitu. Oh. Jadi kita beli sendiri gitu. Jadi usahain barang punya barang sendiri ya. Ya benar. Nah, kan nih berarti pendakian di Hamin 14 sudah prepare nih kan. Berarti pertama kita harus prepare barang kan sebelum mendaki. Nah, kedua masalah makanan nih, subsidi makanan. Itu kemarin kalau boleh tahu dulu nih, kalian di gunung berapa hari nih? Dari PP dari berangkat sampai pulang gitu. Total berangkat pulang. 3 hari aja ya. Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari. 3 hari lah. 3 hari itu udah sama perjalanan. Iya. Perjalanan sekitar Tergantung sih. 8 jam lah. 8 jam perjalanan. Oke, kan ayo deh, kalau gitu kalian boleh nggak ceritain nih pengalaman kalian dari dari prepare, penyiapan makanan, transport, terus estimasi pendakian, pelaporan, naik di gunung sampai pulang. Biar teman-teman bisa tahu nih pengalaman kalian. Siapa tahu ada yang sama gitu pengalamannya sama Kalau gue kalian. sih lagi itu kan masih pelajar. Kalau pelajar kan kalau misalkan itu jadwal liburnya hari Sabtu sama Minggu ya kan. Ya. Jadi otomatis hari Jumat kan gue pulang jam 12 tuh. 12 kita balik. Pulang cepet. Nah, sore gue udah siap-siap. Udah siap-siap berangkat nih. Jadi jam 7 jam 8 malam gue berangkat. Nyampe jam 8 pagi. Itu berangkat dari sini naik apa itu Bang kalau boleh tahu? Kumpul di mana, naik apa? Tergantung Naik. sih, diomongin dulu misalnya kita mau kumpul di terminal sini, ntar berangkat bareng ke sini gitu. Kalau gue sih lagi itu sama anak ini gang rumah. Oh, Anak jadi rumah. kalian daki itu nggak berdua? Enggak. Berapa orang tuh saat pendakian saat itu? Rame sih. 15 ya, apa 17 sendiri? 15 orang, berarti rombongan ya masuknya. 15 orang. 15 orang. Gitu. Nah, kan udah nih kalian kumpul perjalanan. Nah, pas sampai di sana kan kalian pelajar nih. Itu diminta KTP atau kartu pelajar atau emang nggak diminta biasanya pas pelaporan? Biasa kalau misalkan masih nggak punya KTP, Kartu pelajar. kartu pelajar sama bawa uang. Di sana ada Belum bayar. kebijakan-kebijakan nggak sih? Kayak anak pelajar itu Pasti ditanyain atau gimana? Itu pasti ada sih. Pasti kebijakan. ada sih. Ya misalnya ya kayak contohnya nggak boleh bawa sampah atau misalnya nggak bawa tisu basah, nggak boleh. Nggak boleh nyalain api unggun. Api unggun gitu. Nggak boleh nyalain apa unggun Bang? Nggak boleh. Berarti di atas itu kita nggak boleh bakar-bakar gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kalau dingin gitu Bang? Dingin harus dingin. Di atas itu dingin bang, ada Indomaret. Hah? Ada Indomaret. Ada Indomaret di atas? Itu listriknya dari mana Bang? Lu nggak ada aja nih. Nggak bercanda bang, nggak ada. Nggak, itu kan berarti di atas dia masang tenda doang, berarti nggak boleh bikin api unggun. Nggak boleh. Nggak boleh bikin api unggun. Berarti masak penghangatan cuma modal dari kompor portable.
sama gas. Jaket kita aja kan lumayan buat ngangetin badan kan lumayan jaket. Oh. Nah, itu berarti kan kalian di gunung itu selama 1 hari. Nah, apa sih persiapan makanan yang harus kalian siapin atau baju-baju gitu? Bener. Kalau misalkan mau naik sih kalau kata gua jangan pakai celana lepis, jangan pakai jeans. Kenapa itu, Bang? Karena nanti bakal ribet sendiri kan itu jeans bahannya ketat, Oh, kaku, ketat. aku ketat. Nah, jadi kayak gerah lah. Risih juga orang ngeliatnya. Terus pakai celana apa, Bang? Olahraga? Pakai training bisa, Training bisa. tapi yang celana pendek bisa kalau gua Lu kuat, Bang, ya dingin-dingin. udah biasa lah. Ay, mante. Berarti persiapan nih apa aja nih makanan-makanan pokok nih biasanya yang dibawa nih kemarin selama 1 hari di Kalau pendakian? sih Di sono Indomie lah paling penting. Indomie. Indomie berapa bungkus tuh? Oh itu Indomie banyak. Itu berapa? Oh. Sekardus ya? Kan 15 orang biasanya. Lebih. Enggak, Cukup lah. sekardus cukup. Terus airnya? Bawa nasi bisa. Air? Kalau air Kalau air bawa dari sono, dari dari base camp kan ada air di sono. Ada air. Jadi tinggal diisi aja Tinggal diisi biar aja, nggak kita berat. mau Dari bawa rumah. botol sendiri atau bawa jerigen Nah, gitu. misalnya kan di pendakian ini kan berarti kita naik gunung kan. Berarti di gunung itu kan ada mata air nih. Di kalian di sana nemuin mata air gak sih yang benar-benar bisa diminum? Kadang ada, kadang kagak. Tergantung gunungnya juga ya. Jadi misalnya ke Marababu kemarin tuh nggak ada. Probu gunungnya gunung kering. Benar-benar nggak ada air. Mari kita naik via Selo nggak ada. Nggak Via ada. Selo. Heeh. Itu dari pos 1 ke pos 2 itu ada nggak sih hal-hal yang kalian alamin gitu selama pendakian? Terutama Bang Tibo nih yang Gua ya. pengalaman first. Pas gue sih, gue awal-awal yang ngeluh gitu, lebih baik di rumah daripada nancang-nancang begini. Gunung Serius, capek. capek nih gunung, mending gue rebahan di rumah kan. Ya udahlah, akhirnya, ya udahlah tanggung, masa gue mau balik lagi kan? Gimana? Balik sendiri. Balik sendiri. Bete kan, balik sendiri. Ya udah nanjak aja terus lah nanjak. Tapi udah di atas, hilang lah semua capek lah kalau di atas. Terbayarkan semua. Terbayar lah, iya benar. Nah kan di gunung itu kan banyak nih ya teman-teman tuh yang suka ngambilin bunga edelweiss, buang sampah sembarangan. Itu gimana sih menurut kalian orang-orang kayak gitu? Tuh biasanya kalau itu diperiksa bang kalau turun nih. Kalau turun dicek-cekin sama petugas sono. Jadi kalau misalkan ada bawa dari gunung nggak boleh dibawa-bawa. Nah kalau bunga edelweiss yang udah terlanjur dipotong, Nanti dia akan kena denda. Pasti kena denda kalau nggak disuruh balikin lagi ke tempatnya. buset naik lagi bang, mendingan rebahan ya bang. Bener di rumah, bener. Nah buat kalian nih para pendaki, jangan buang sampah sembarangan, jangan asal petik karena alam itu udah Jaga alam. dijaga. Alam itu harus dijaga, udah dijaga. Alam itu harus dijaga, dilestarikan. Siapa tahu kelak anak cucu kita nanti bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini ya bang. Iya benar. Nah di pendakian itu kalian pernah nggak sih ketemu hewan-hewan buas? Kan tuh alam kan, hutan, apalagi kalian orang ini ya, terutama Bang Randy itu orang awam. Awam kayak gue baru naik gunung, mungkin gue nggak pernah sih. Paling ketemu Gua nggak pernah. monyet. Monyet doang karena ketemu ya. Cuma apa? Monyet. Lu nggak usah ngeliat ke gue. Sorry. Nggak usah ngeliat ke gue. Gue monyet doang, banyak monyet. Kalau hewan-hewan bus gue nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah gue hewan bus. Nah itu boleh ceritain nggak? Kalian tuh pas di atas itu nyampe jam berapa? Mulai pendakian dari pos apa namanya? Dari Oh, base camp. base camp Selo. Dari base camp Selo sampai puncak, terus turun lagi, boleh ceritain nggak? Itu lagi tuh berangkat pagi. Nyampe iya jam 11-an. Terus gua ngecamp di Sabana 1 apa 2 sih? Enggak, pos 3 kita. Pos 3. Nah, gua nyampe di pos 3. Karena itu kan udah cuacanya udah jam 4 sore lah. 4 sore Udah mendung. Mendung apa turun kabut bang? Sama sih. Sama aja. Hujan lah. Ya terus? Terus kabut lah ya. Daripada diterusin nanti malah yang ada malah ini ya yang enggak. Ya udah lebih baik ngecamp aja di situ. Nyari aman. Oh berarti kalau naik gunung itu wajib persiapan barang, fisik,
makanan, obat-obatan, sama jas hujan. Sama duit. Duit yang paling penting ya bang. Kalau nggak ada duit juga bukan boleh naik ya. Nggak boleh lu naik dah. Emang kira-kira biayanya itu berapa tuh? Tuh kan gue lagi tuh di Merbabu. Iya. Jadi gue kan Merbabu itu pas turun nih, gue langsung jalan-jalan ke Jogja. Malioboro. Yang ini bang, yang ada plang itu, foto di plang. Iya, Malioboro. Bener. Nah kan tadi udah sampai di camp tuh yang jam 4 tuh. Lanjut. Gimana tuh? Jam 4 gue di situ langsung Makan. makan dulu tuh. Ada dua grup lah. Yang satu bikin tenda, yang satu Itu di bawah. masak. Ya. Jadi biar misalkan tenda jadi, makanan langsung udah siap. Iya. Itu. Udah langsung gitu ya Istirahat. istirahat, Foto-foto lah. foto-foto lah. Ngobrol. Nah, Terus mulai summit attack itu pukul berapa bang? Dari Sabana berarti ya? Dari jam 4-an lah. Dari jam 4 subuh. 4 subuh summit attack Kemarin- dari pos 3. enggak, kemarin kita dari pos 3 dari jam 2 dari jam 2. Jam 2 malam. Nah, jam 2. Nyampe puncak pas banget pagi jam 7. Jam 7-an sampai jam setengah 7 gitu. Berarti tenda ditinggal di pos 3. Dan tinggal. Berarti summit attack dari jam 2. Berarti bukan summit attack ya? Summit. Summit ya hitungannya. Iya. Dari jam 2 sampai puncak jam Jam 7-an. Jam 7-an lah, pas banget. Tapi pas pas sunrise. Dapat gak sunrise itu kira-kira? Sayang gitu kabut. Ah. tapi pas kita turun di Sabananya, itu gokil tuh, emang pemandangannya bagus banget di situ. Kita dapat di Sabananya, tapi nggak dapat di puncaknya, tapi dapat Sabananya gitu. Itu fotonya pasti keren banget ya bang. Pastilah. Nah kan orang-orang nih ada yang suka ngirim tuh hashtag kapan ke puncak, asik. Hashtag kapan ke sini, hashtag Padli, hashtag Randy. Tuh biasanya banyak sih cewek-cewek pada nitip nama. ya. Itu kira-kira lo budgetin apa enggak nih bang buat ongkos? Si kelasnya lah. Hashtag maaf mantan, kita udah bahagia di atas. Iya. Kan? Ini kayak bucin nih bang Randy nih. Bang Randy bucin, hati-hati ya guys. Gue bucin dikit sih. Terus Nah kan kalian pas di atas nih kan foto-foto nih. Ada orang nih kan yang mikir kan ngapain sih foto-foto di sana? Mendingan ke Bogor. Bogor juga nggak kalah indah gitu. Itu menurut kalian gimana sih pandangan orang-orang kayak gitu? Beda lah. beda Beda sensasinya, pengalaman. beda lah pokoknya. Karena kalau naik gunung benar-benar dari bawah gitu, dari bawah sampai atas. Dan kaki. Dan kaki, bokerir berat-beratan. Kalau ke puncak paling naik motor, nyampe langsung foto-foto. Kopi, bunte. Beda. Pantat keram. Beda lah sama naik gunung lah. Kalau ini daki kaki keren nih bang. Ini kaki keram, bener. Pegel lah pokoknya. Nah selama pendakian tur kan udah foto-foto nih sampai jam? Gue turun jam 8, jam 9. Wah sejam doang berarti bang ya, nggak lama ya? Kalau turun mah cepat. Cepat turun. Jalurnya sama apa beda jalur bang biasanya turun? Beda. Kalau gue udah gitu beda sama. Sama. Iya sama. Iya, Selo, kita naik Selo, turun Selo juga di kemarin. Udah gitu. Habis itu kalian jalan-jalan ke? Itu pas sudah sorenya gue langsung balik ke base camp. Baik ke basecamp istirahat, Langsung gue malamnya langsung ke Malioboro. Asik. Liburan. Liburan. Kan tadi lo bilang kan berarti perjalanan 3 hari nih bang ya. Sabtu, Minggu, Senin itu kan bocah-bocah masuk nih bang. Berarti lo madol dong. Ya sehari nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, udah guru udah tahu. Nih jangan diikutin nih bocah-bocah kayak gini nih, salah nih. Enggak, tapi emang situ kita Senin pagi kita baru nyampe, emang bener-bener capek. Ya kalau misalnya yang lain kuat sih nggak apa-apa, masuk sekolah aja. Kalau kita kan nggak tahu, kalau gue sih nggak kuat sih, capek, jadi gue bolos dulu sehari. Nah di Malioboro itu kalian foto-foto seharian semalaman apa berapa jam doang di Malioboro? Oh gitu gue tidurnya di malam, kan gue lagi di Malioboro nyampe malam dong. Ya. Tidur di trotoar. Sedia. Itu susah sih. Gokil. Lo budget ya bang? Low budget banget. Itu gokil. Tapi Pagi-paginya gue udah latihan orang-orang anjing. ini ke gembel nih, pada rame-rame lagi. Oh iya 15 orang bang ya? Iya, di trotoar. 15 orang di trotoar udah kayak orang demo bang jatuhannya bang. Orang pernah ngeliatin aja ini ngapain ngumpul-ngumpul lah. Terus orang gue mana. langsung pagi-paginya biasa beli oleh-oleh Asik. di Malioboro. Bapia. Dapia. Nyobain ini nggak bang? Kopi arang. Kopi jos. Kopi jos, mantap. Nyobain bang?
Nyobain sih, nggak terlalu doyan lah, bukan penikmat Eh, kopi. bukan bocah senja. Jadi gue nggak terlalu doyan kopi gitu. Angkringannya bang beda nggak angkringan di Jogja sama Jakarta? Beda sih, beda. beda harga. Beda harga juga. Beda apa ya? Beda suasana juga ya. Beda. Beda lah pokoknya. Jadi gimana sih bang pesan-pesan lo nih buat teman-teman pendaki atau pendaki-pendaki awam yang mau mulai mendaki nih? Kalau menurut gua sih, kalau misalkan adik-adik mau baru ngedaki, itu harus prepare dari jauh-jauh hari, prepare fisik, prepare mental, prepare barang, Ya alat-alat lah. alat-alatnya, Biar safety lah gitu. Jangan asal biar jangan langsung naik aja. langsung naik, nggak mikirin yang Nggak ada lain. preparean gitu, nggak ada prepare, tiba-tiba naik. Malah ntar ngecelakain diri sendiri sama nyusahin temen lah. Gitu. Nyesuaiin orang tua juga sih, Tahu juga sih yang di rumah kan. Jadi sama sebisa ini mungkin prepare lah. Gitu. jangan lupa minta doa restu pada orang tua. Nah itu paling penting doa restu. Tanpa doa restu orang tua perjalanan nggak bakal indah ya bang ya. Oh iya. Nah kan ini pendakian lo kan termasuk pendakian yang resmi bang. Itu lo pernah nggak sih bang melakukan pendakian ilegal? Kalau gua sih belum pernah. Gua nggak pernah. Maksudnya pendakian ilegal itu gimana nih bang kalau lo boleh tahu? Ilegal tuh yang jadi dia udah dilarang nggak boleh masuk, karena kan kalau dilarang itu karena ada alasannya dong, Nah, ada banyak hal alasan lah pokoknya. karena nggak bawa KTP. carrier lah, nggak bawa KTP lah, itu pasti udah dilarang karena nggak bawa identitas. Jadi sama orang petugasnya Dilarang masuk. disuruh pulang. Kalau misalkan dia bawa alat-alat lengkap baru boleh masuk lagi. Terus kalau misalkan si anak-anaknya nekat, kalau misalkan dia nekat berarti dia ilegal jatuhnya. Intinya kalau dilarang itu berarti ada maksudnya gitu. Nah kalau ilegal itu berarti kan nggak ada datanya nih bang. Misalnya nih kalau ada auzubillah min zaliknya apa-apa nih, itu bakal ditolong nggak sih sama para ranger? Tolong mah mungkin ditolong kali ya. Tolong, tapi nyusahin itunya juga, nyusahin yang nolonginnya, karena kan dia juga nggak tahu namanya siapa, rumahnya di mana nih, keluarga dari mana. umurnya berapa nggak tahu. Oke nih, jadi buat teman-teman sekalian, kalau kalian mau ngedaki, usahain siapin perlengkapan dari H-14. Teman-teman gue ini mulai persiapan dari H-14, persiapan barang, makanan, obat-obatan, pakaian juga penting tuh. Kalian wajib pakai jaket hangat, Tebel. jangan pakai celana jeans. Kalau daki boleh pakai sendal nggak bang? Jangan lah. Jangan lah. Kecuali kalau ada di camp dia di pos ya, misalnya lagi Kecuali kalau mau berangkat dari sini sampai base camp nggak apa-apa. Nah, wajib pakai sepatu yang safety bang ya, sepatu gunung lah usahain. Ya, wajib. Jangan ninggalin sampah. Nah itu terutama tuh, jangan sampai ninggalin sampah. Kita datang bawa sampah, Pulang bawa sampah gitu. Oh. Itu juga di absen tuh sampah kalau di bawah. Di absen bang. Iya harus bawa sampah turunnya. Tuh buat kalian tuh. Jaga dan lindungi alam kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, terima kasih nih buat Bang Fadli dan Bang Randy atas pengalamannya berbagi cerita di channel gue ini. Buat kalian yang masih penasaran atau mau lihat kehidupan tentang Bang Fadli dan Bang Randy, bisa tadi di @IG-nya ya, Bang Julham sama @ren_doy. Oke, stay tune di channel gua dan tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung dan support channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Subscribe.